16B25, so Oke, langsung ke pokok pembahasan. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang perjuangan salah satu pilot pesawat bomber Amerika yang mendapat misi pengeboman ke perang Pasifik antara Amerika melawan Jepang. Dia bernama Jack Turner yang kesulitan berjalan karena luka di kakinya di ruang dia alami sebelumnya. well, Dan inilah ceritanya. Di pertengahan ketika berkecamuknya Perang Pasifik akibat Jepang membombardir Amerika di Pearl Harbor, 18 April 1942, Amerika menugaskan para pilot terbaiknya, salah satunya yaitu Jack Turner, untuk membombardir kota Tokyo. Mereka berencana setelah menjatuhkan bom di kota Tokyo, pesawatnya akan mendarat di Chungking, Cina, wilayah yang belum dikuasai oleh Jepang. Beberapa jam kemudian, pesawat bomber yang dikendalikan Jack mulai lepas landas dari kapal induk Amerika. Lalu pesawat mereka telah sampai di langit kota Tokyo. Terlihat kepulan asap tebal dampak dari pemboman pesawat pertama. Kemudian disusul dengan Jack dan rekannya berhasil menjatuhkan bom tepat di lokasi industri yang ditargetkan. Lalu pesawat pemburu Jepang mulai membalas dan menembaki mereka. Pesawat Jack terkena tembakan pesawat Jepang itu di bagian sayap. Tapi pada akhirnya mereka bisa mengatasinya. Setelah itu Jack mengarahkan pesawatnya ke Chungking, Cina. Namun karena kerusakan di bagian sayap berdampak sama bahan bakar pesawat menjadi boros dan gak cukup untuk penerbangan menuju Chungking. Maka dari itu Jack merubah pendaratannya ke landasan yang terdekat milik China, yaitu landasan yang bertugas di landasan Kuzhou. Jadilah seluruh lampu di landasan pesawat itu mereka matikan. Pada akhirnya Jack dan kru pesawat memutuskan untuk pendaratan darurat dengan terjun payung. Karena mesin pesawat sebentar lagi akan mati, autopilot juga gak bisa berfungsi, jadinya Jack mengendalikan pesawat secara manual. Sementara itu para krunya terjun lebih dulu. Sebelum pesawat terjatuh, Jack terjun dan terpisah dari rombongan. Scene beralih ke sebuah desa di Zhejiang, China. Di sini kita diperkenalkan dengan Ying, janda beranak satu, suaminya meninggal gara-gara perang. Ying bekerja sebagai pengrajin sutra di rumahnya sendiri. Anaknya bernama Nunu selalu dapat pujian dari teman-temannya di sekolah karena ibunya adalah seorang janda. Ketika mau menuju pulang, mereka berpapasan dengan kepala desa setempat bernama Kai. Di situ Kai menyarankan agar Ying mending tinggal bersama mertuanya Ying, karena kehidupannya pasti akan terjamin. Namun Ying gak mau, karena sudah nyaman di rumah itu dan ingin hidup mandiri mengurus anak semata wayangnya. Keesokan harinya, waktu Nunu mau mencari makanan ulat sutra, ia melihat Jack tergantung di atas pohon. Nunu ketakutan langsung balik arah kembali ke rumah untuk ngasih tahu ibunya. Ying gak percaya dengan perkataan Nunu, tapi Nunu terus memaksa ibunya untuk melihatnya. Akhirnya Ying pergi dan sangat terkejut melihat ada orang tergantung di atas pohon. Lalu Ying memberitahu Kai. Sesampainya di lokasi, Kai langsung memanjat pohon untuk melepaskan Jack dari parasutnya. Lalu Kai ngasih tahu Ying kalau ini adalah tentara Amerika yang sama-sama memerangi Jepang. Kemudian mereka menyembunyikan Jack ke sebuah goa, sarga lain. Setelah mengetahui pesawat pembom Tokyo terjatuh di desa ini, para tentara Jepang melakukan pencarian besar-besaran di seluruh desa untuk menangkap pilotnya. Komandan pasukan Jepang bernama Shimamoto mengumpulkan warga dan menginterogasi mereka. Tiba-tiba datang Kai yang habis nyelamatin Jack dan mulai diinterogasi oleh Shimamoto. Kai yang mengatakan kalau warga di sini nggak ada yang tahu seperti apa rupa orang Amerika itu. Karena nggak puas dengan jawaban Kai, Shimamoto pun menyuruh Kai berlutut lalu mengeksekusinya di depan para warga. Shimamoto memberi peringatan siapa yang menyembunyikan tentara Amerika akan bernasib sama dengan Kai. Setelah sampai di rumah yang berantakan habis digeledah pasukan Jepang, Ying ngasih tahu Nunu agar tetap merahasiakan keberadaan orang Amerika ini sesuai permintaan terakhir Kai. Pagi harinya, Ying mendatangi goa untuk memberikan makanan ke Jack. Ketika sampai di goa, Ying terkejut karena Jack malah menodongkan pistolnya.
Di pertemuan yang berikutnya, Jack agak lebih tenang, namun Ying masih ketakutan melihat Jack dan langsung pergi setelah nganterin makanannya. Di waktu yang bersamaan, pihak Jepang mulai mengirim pasukan ke hutan setelah menemukan parasut Jack yang tersangkut. Mengetahui hal itu, Ying langsung mengajak Jack dengan bahasa isyarat untuk bersembunyi di rumahnya karena tentara Jepang sedang menuju ke gua ini. Ying menyembunyikan Jack di ruangan bawah tanah rumahnya. Anaknya yang melihat itu tidak setuju dengan keputusan Ying karena kalau ketahuan Jepang, pasti akan langsung dieksekusi mati. Di sisi lain, seorang prajurit Jepang menemukan tas milik Ying yang ketinggalan di dalam goa, lalu melaporkannya ke Komandan Shimamoto. Pagi harinya, Ying pergi mencari obat untuk mengobati cedera parah di kaki Jack Tanner. Shimamoto mendatangi sebuah sekolah di mana tempat Nunu bersekolah. Shimamoto menanyakan siapa pemilik tas itu kepada seorang guru, dan si guru menanyakan itu memperlihatkan ekspresi aneh membuat Shimamoto menjadi curiga. Sepulangnya di rumah, Nunu menceritakan kejadian itu kepada Ying, tentu saja membuat Ying menjadi panik. Karena kecurigaannya tadi, Shimamoto lalu mendatangi rumah Ying untuk memeriksanya. Setelah Ga melihat ada tanda-tanda yang mencurigakan di rumah Ying, akhirnya Shimamoto pun pergi. Beberapa hari kemudian, Jack sudah mulai pulih dan keluar dari persembunyiannya saat keadaan dirasa udah aman pada malam hari. Meski kesulitan berinteraksi karena kendala perbedaan bahasa, Jack coba mengakrabi Nunu dengan mengajarkan Nunu bernyanyi dengan siulan. Kemudian, Jack mengajak Ying berinteraksi dengan cara menggambar, dan Jack ngasih tahu kalau dia terpisah dari kru saat terjun payung, dan meminta Ying untuk mencari orang yang bisa membantunya mengantarkan ke Chungking. Di sini juga sikap Ying sangat baik kepada Jack. Keesokan harinya, saat Ying mau nganterin Nunu ke sekolah, Ying meminta Jack untuk kembali ke ruang bawah tanah. Di sekitar sekolah, wali kelas Nunu menanyakan Ying perihal tas yang ditemukan tentara Jepang di hutan. Namun Ying menyangkalnya. Di perjalanan pulang, ketika Ying menukarkan sutranya dengan bahan makanan, di situ Ying dikasih tahu kalau keempat kru pesawat Amerika yang terjatuh sudah ditangkap Jepang dan dieksekusi mati. Ketika sampai di depan rumah, betapa kagetnya Ying melihat Jack lagi betulin atap rumahnya. Ying pun langsung menyeret Jack ke dalam rumahnya dan marah-marah, karena tindakan Jack ini bisa membahayakan semuanya. Sadar atas kesalahannya, Jack langsung meminta maaf kepada Ying. Saat Ying sudah tenang, ia menyuruh Jack kembali ke bawah tanahnya kalau terdengar ada orang yang menuju rumahnya aja. Selain buat dirinya, hasil penjualan sutra ia bagikan ke orang tua mendiang suaminya. Di situ Ying menanyakan informasi tentang gerilyawan kepada mertuanya. Namun Ying mendapat jawaban yang tidak menyenangkan. Lalu kemudian Ying menjemput anaknya ke sekolah. Sesampainya di rumah, ia melihat Jack kesulitan berjalan. Lalu Ying berinisiatif membuatkannya tongkat dari bambu. Sambil melihat Jack mengajarkan bahasa Inggris kepada anaknya, di situ ia merasa bahagia. Sebagai imbalannya, Ying memasakkan Jack makanan enak yaitu nasi bebek. Hubungan Ying dan Jack menjadi semakin dekat dan perasaan pun mulai tumbuh di hati mereka berdua. Di hari berikutnya, Shimamoto kembali mendatangi rumah Ying. Kedatangannya kali ini bukan untuk menggeledah rumahnya, melainkan ada maksud lain. Shimamoto sangat terpesona dengan kecantikan Ying dan mempunyai niat buruk memaksa Ying untuk melayaninya. Di tempat persembunyian, Jack sangat geram melihat perbuatan Shimamoto. Jack pun mulai mengarahkan senjatanya dan tepat mengenai jidat Shimamoto. Lalu mereka menyembunyikan mayat Shimamoto di ruang persembunyian. Di sekolah Nunu, wali kelasnya mendengar Nunu bersiul lagu Amerika. Di
Di situ ia segera mengajak Nunu untuk pulang ke rumahnya. Guru itu paham kalau siolan itu adalah nyanyian tentara Amerika. Sampainya di depan pintu rumah Ying, ia langsung menanyakan keberadaan pilot Amerika kepada Ying. Karena ia tahu kalau Ying pasti menyembunyikan pilot itu. Di situ Ying masih menyangkal, namun si guru itu memaksa masuk. Setelah berhasil masuk di rumah Ying, Jack yang sudah bersiap dan mendodongkan senjatanya. Di situ sang guru ngasih tahu kalau dirinya adalah seorang gerilyawan yang siap mengantarkan Jack ke wilayah Chungking, China. Terjadilah obrolan dan rencana pelarian Jack besok pagi ke Chungking dengan melalui hutan dan aliran sungai. Pada malam harinya mereka mulai menyiapkan keperluan. Lalu Ying memberikan potongan rambutnya kepada Jack sebagai tanda cintanya. Di waktu bersamaan, pasukan Jepang mulai mencari keberadaan komandan mereka. Beruntungnya, Jack, Ying, dan Nunu sudah pergi sebelum pasukan Jepang datang menggeledah. Di situ seorang prajurit Jepang menemukan mayat Shimamoto yang disembunyikan di ruang bawah tanah. Akibatnya, Ying dan anaknya menjadi target utama pasukan Jepang itu. Di dalam hutan, Jack dipertemukan dengan sekelompok gerilya yang akan mengantarkannya ke Chungking. Di sisi lain, tentara Jepang menggunakan anjing pelacaknya mencari keberadaan Ying dan Nunu. Maka dari itu, dengan cepatnya tentara Jepang bisa menemukan keberadaan mereka dengan para gerilyawan. Lalu pertempuran pun terjadi antara pasukan gerilya dan pasukan Jepang. Pasukan gerilya bertujuan untuk menahan laju tentara Jepang, agar Ying dan Jack sampai di tepi sungai yang sudah ditunggu gerilyawan lainnya. Pasukan Jepang yang sudah terlatih dengan cepatnya bisa mengalahkan para gerilyawan itu. Ketika hampir sampai ke tepi sungai, tiba-tiba Ying terkena tembakan tentara Jepang. Nunu menangis histeris melihat ibunya sekarat. Pada akhirnya, Ying menghembuskan napas terakhir di pangkuan Jack. Di situ Jack gak bisa berbuat apa-apa dan harus pergi menyelamatkan Nunu. Mereka pergi dari tempat itu menggunakan perahu. Nunu terus menangis karena sudah kehilangan kedua orang tuanya akibat perang. Sampai akhirnya scene kembali ke awal film, di mana Jack bercerita dan berjanji ingin mengurus Nunu. Ketika Jack sedang bermain dengan Nunu, tiba-tiba komandannya bernama James Doolittle datang memberi tugas dan menyampaikan kalau mereka sudah mendapatkan warga Tionghoa yang siap mengurus Nunu. Mendengar itu, pastinya Jack sangat keberatan. Tetapi sebagai prajurit, Jack harus tetap melaksanakan perintah atasannya. Di hari itulah saat-saat terakhir kebersamaan Jack dan Nunu. 50 tahun kemudian, Jack yang sudah tua mengirimkan surat kepada Nunu dengan potongan rambut Ying di dalam surat itu. Lalu film pun